Moshi Moshi, arigato gozaimashita, welcome back to Geeky Hub bersama gue Jason. Hari ini kita bakalan ngebahas nothing, impossible is nothing, nothing is impossible. Jadi kita sekarang udah kedatangan Nothing Ear 2 ya. Sebelumnya kita udah pernah ngebahas Nothing Ear 1, Nothing Ear Stick, dan sekarang kita akan ngebahas Nothing Ear 2. Kita langsung aja dulu unboxing dulu ya. Ini boxnya ya, garansi hitam, dipastikan garansi hitam, resmi ya. Wah, ini ada seperti ini guys. Jadi boxnya rusak deh. Oke. Aduh, kayak gimana gitu ya bukanya. Kayak tau gak sih kalau ada kulit di kuku gitu ya, pinggiran. Ya, cukup simple ya. Scan QR code to install Nothing X app. Bisa di Android dan di iOS. Yoi, terus di dalamnya ya user guide seperti biasa. Safety and information, warranty information, segala macam. Oke. Nice. Ya, sama ya, kurang lebih dengan Nothing Ear 1. Perbedaannya ini memang lebih kecil. USB-C port, ini tombol mungkin untuk setup Bluetooth-nya nanti. Ya, kita buka. Ada, ini harusnya earbud cadangan ya, buat mau yang lebih besar atau lebih kecil. USB-C. Oke. Ini kita akan bahas lebih ke reviewnya buat kalian supaya bisa ngebantu kalian decision making nih, mau upgrade ke Nothing Ear 2. Kalau memang udah punya Nothing Ear 1 atau Nothing Ear Stick, apakah kalian juga worth it untuk beli Nothing Ear 2 ini? Oke, mulai dari fisik. Kalau dari fisik sih nggak banyak berubah ya. Dia ukurannya, casingnya memang sedikit lebih kecil dibanding Nothing Ear 1. Tapi dari segi desain masih sama. Mungkin ya karena si Nothing ngeliat, dan banyak sih, kalau menurut gue juga ini masih keren banget sih dibandingkan earbuds lainnya. Dia modelnya transparan, terlihat rapi ya. Gue rasa ini menjadi salah satu TWS yang dengan desain yang terunik menurut gue ya. Jadi nggak ada perubahan dari Nothing Ear 1, mungkin ya karena itu tadi masih relevan desainnya. Earbuds-nya juga masih sangat ringan di 4,5 gram. Ear tips itu kita dapat 3 ukuran berbeda, ada yang kecil, ada yang medium, ada yang large. Jadi nanti kita tinggal sesuaiin aja cocoknya buat kita tuh pakai yang mana. Yang bulat ini, circle ini kecil di samping ini untuk buat nanti kita connect Bluetooth, dan juga ada port USB-C untuk di charge-nya. Oke? Masih sama dengan yang sebelumnya, juga ada sedikit bolongan ya sini ya, supaya lebih enak aja buat jadi fidget spinner. Masih nyaman banget buat dikantongin karena bentuknya lebih kecil lagi dibanding yang sebelumnya, jadi nyaman banget buat kita bawa kemana-mana dengan bentuk yang masih sangat unik. Fitur banyak banget menurut kita improvement dari Ear 1 ke Ear 2. Jadi kita akan bahas satu-satu, bear with me, karena ini lumayan penting nih buat kalian tahu, oke? Pertama adalah sudah support codec LHDC. Jadi udah high-res audio ya. Jadi kalau misalkan handphone kalian sudah support, bisa dinikmatin tuh high-res audionya. Kalau handphone, kalau iPhone tuh belum ya, karena iPhone tuh baru AADC. AAC. Oke. Yang kedua adalah dia sudah Bluetooth 5.3. Jadi kalau di atas kertas, Bluetooth 5.3 itu lebih akurat, jangkauannya lebih jauh, dan juga lebih stabil untuk konektivitasnya. Oke. Yang ketiga adalah improvement dari battery life. Dari earbuds sendiri, battery life itu tadinya di Ear 1 itu 4 jam, di Ear 2 itu menjadi 6 jam, jadi ada improvement 2 jam. Di casingnya juga improvement 2 jam, dari 34 jam menjadi 36 jam. Itu dengan catatan ANC-nya nggak nyala ya, jadi active noise cancellation-nya nggak nyala. Fitur fast charging masih ada, 10 menit bisa untuk dipakai selama 8 jam. Lalu, fitur ANC ini yang menarik, di mana ada adaptive ANC, di mana dia bisa mendeteksi dan mengantisipasi suara yang masuk atau sekitar kita tanpa kita harus mengotak-ngatik secara personal, secara sendiri gitu ya. Selain itu, kita juga bisa set mode ANC antara low, mid, sampai high. Dan juga ada mode transparansi. Aplikasi pendamping masih sama, yaitu Nothing X. Ya, Nothing X, ya, kita sangat rekomend kalian untuk mendownload, walaupun kalau kalian nggak download juga bisa, tetap bisa pakai. Tapi untuk rekomendasi dari kita adalah tetap di-download karena banyak fitur di dalam yang bisa kita pakai. Salah satunya adalah fitur unik, yaitu di mana kita menginput umur kita. Nanti kita akan diberikan semacam beep test lah. Nanti dari beep test frekuensi itu, dia akan menganalisa kira-kira sound profile yang cocok buat kita tuh yang mana. Equalizer di aplikasi ada 4 default settingan ya, yaitu ada balance, more bass, more treble,
voice ataupun custom yang nanti kita bisa setting lagi customnya itu. Di mana customnya kita bisa set level bass, mid, dan treble. Selain itu kalau kita udah tes yang tadi yang frequency beep test, kita bisa setting lagi levelnya antara soft, recommended yang dari nothing, ya, atau richer. Next adalah fitur dual connection, jadi bisa connect ke dua device sekaligus, dan juga ada low lag mode. Itu mungkin lebih buat yang suka gaming ini ya, main game gitu ya. Jadi dia latensinya lebih, delay-nya dari handphone ke ini, ke nothing ear-nya itu lebih kecil. Masih ada fitur in-ear detection dan juga find my earbuds. Jadi itu dua fitur itu masih ada. Next, untuk touch control dari earbuds ini mirip dengan ear stick. Kalau sebelumnya ear 1 itu lebih digesek-gesek. Ya. Kalau ear 2 ini mirip dengan ear stick, tapi dia ada sedikit tombol kecil itu di mana kita harus pinch. Dan kita bisa customize. Tapi customize-nya kalau yang pinch pertama itu, yang pinch satu kali itu udah fix ya, sisanya bisa kita customize. Yang terakhir sudah water dan dust resistance, di mana earbuds itu udah IP54, casingnya itu IP55. Itu tadi fitur-fitur improvement dari si Ear 2 ya. Experience adalah pengalaman. Ya, kita akan ngebahas experience kita dalam beberapa hari terakhir menggunakan si Nothing Ear 2 ini ya. Mix review. Tapi memang lebih banyak positifnya, walaupun ada beberapa bagian yang kita kurang sereg. Yang pertama, kalau dari sisi kenyamanan earbuds-nya cukup nyaman dipakai. Kalau buat olahraga ringan juga cukup nyaman, nggak mudah copot. Desain dan case-nya juga tadi kita udah bahas, lumayan eye-catching dan lumayan mudah masuk kantong. Mungkin catatan kalau untuk ANC-nya, kayak naik pesawat tuh kalau misalnya lagi naik tuh kayak ada pressure yang berasa banget di kuping kita. Tapi kalau memang kita udah pakai, menurut gua fitur ANC ini jauh lebih baik dibanding yang Ear 1. Kalau untuk sound quality kita cukup impress dan cukup puas, suaranya dinamis, kita dapat mid-nya yang jernih, bass-nya yang cukup sopan dan nggak overpowered, cenderung strong di bagian high treble, tapi setelah kita udah adjust sound profile sesuai dengan yang kita inginkan, jadi lebih balance lah treble-nya. Clear Voice Technology cukup bantu banget kalau kita pakai buat sambil nelponan, karena dia bisa mengisolasi dan juga mengurangi background noise di saat kita lagi menelpon menggunakan si Ear 2 ini. Nah, yang menurut kita agak kurang serg adalah di touch control-nya yang menurut kita nggak se-reliable Ear 1. Jadi kita kalau pas lagi mau nge-pitch kita harus kayak nyari gitu loh yang pas. Jadi agak susah, apalagi kalau kita mau setting customize volume-nya ya, mau setting volume-nya itu kan harus ditahan di hold gitu, agak susah. Jadi ya kita lama-lama kayaknya lebih nyaman untuk gonta-ganti volume-nya tuh lewat device kita aja, langsung lewat handphone. Itu sih salah satu yang kurang sereg. Oke, kita lanjut ke verdict kita ya. Gimana sih menurut kita si Nothing Ear 2 ini? Menurut kita cukup banyak improvement ya dari Nothing Ear 1 ke Nothing Ear 2 ini. Contohnya kan tadi ada di battery life, fitur ANC, dan juga high res codec-nya. Lalu ada juga di water dan dust resistance-nya. Jadi lumayan banyak lah improvement-improvementnya. Tapi memang kalau kalian expect, kalian sebelumnya udah ngikutin Ear 1 ataupun kalian punya Ear 1, expect ada perubahan yang banyak dari segi desain dan fisik dari si Ear 2 ini, ya memang pasti kalian agak cukup kecewa karena memang nggak banyak perubahan. Tapi mungkin karena desain itu masih sangat bagus banget dan it still works gitu. Karena gue juga sendiri masih suka dan belum bosan dengan desain dari si Nothing Ear 1 atau Nothing Ear 2 ini. Dengan harga 2.399.000 bisa nambahin koleksi Nothing kalian ya, which is ya masih dikit ya di pasaran. Intinya nanti membuktikan bahwa mereka nggak cuma jual desain karena banyak improvement lainnya. Nothing Ear 2 bisa menjadi salah satu TWS yang boleh kalian consider. Oke, itu dia video kali ini. Kita udah ngebahas Nothing Ear 2. Kita akan ketemu lagi di next video. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Thank you very much. Nothing X.